Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Novia Fitriani dengan NIM 2211110129. Baiklah, langsung saja. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul tentang tinjauan hukum Islam tentang warisan anak angkat dalam perspektif hukum adat Jawa dan Sunda. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang pola pikir keseluruhan proposal skripsi ini disajikan dengan cara jelas dan ringkas. Bagian ini dimulai dengan latar belakang masalah yang menjelaskan tentang kewarisan anak angkat dalam hukum adat Jawa dan Sunda. Sedikit penjelasan tentang kewarisan anak angkat dalam hukum adat Jawa dan Sunda ini. Dalam hukum adat Jawa yang menjadi fokus pembahasan dalam kajian ini terdapat kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai bentuk kepentingan bersama dalam membangun pranata hukum secara sosial. Masyarakat Jawa umumnya menerapkan dua sistem secara sosial. Masyarakat Jawa umumnya menerapkan dua sistem kewarisan, yaitu pembagian warisan saat pewaris masih hidup dan pembagian warisan setelah pewaris itu meninggal dunia. Kedua sistem ini memiliki karakteristik dan prosedur yang berbeda, yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Dan pranata hukum yang terbentuk dalam masyarakat ini juga dikenal sebagai adat atau hukum adat, yang dipengaruhi oleh sikap hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tersebut. Selanjutnya adapun di wilayah masyarakat Sunda adalah kelompok masyarakat yang memiliki adat, tradisi, dan kebudayaan yang beragam. Mereka memiliki tata nilai tersendiri dalam menjalani kehidupan. Berbagai adat dan kebiasaan yang dimiliki menunjukkan bagaimana masyarakat Sunda itu berinteraksi dengan lingkungannya. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini saya hanya menyantumkan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang harta waris anak angkat dalam perspektif hukum adat Jawa. Dan yang kedua itu bagaimana tinjauan hukum Islam tentang harta warisan anak angkat dalam perspektif hukum adat Sunda. Dan selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat tentang batasan-batasan bagi anak angkat, terutama terkait dengan hak kewarisan. Perlu diketahui sosialisasi yang efektif, dan juga untuk mengeksplorasi alasan-alasan yang mendasari keputusan orang tua angkat dalam memberikan hak dan kedudukan yang setara kepada anak angkat mereka. Perlu dilakukan penelitian mendalam terhadap berbagai faktor yang memengaruhi keputusan tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil yaitu penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau data kepustakaan studi pustaka, yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan pokok bahasan permasalahan yang diteliti. Dan teknik pengumpulan datanya itu secara library research atau penelitian kepustakaan. Adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan peneliti berbagai sumber referensi tertulis, yaitu sumber-sumber tersebut mencakup seperti buku, majalah hukum, pendapat para ahli,
bahan perkuliahan, jurnal-jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam tentang kewarisan anak angkat dalam perspektif hukum adat Jawa dan Sunda, dan pengumpulan dokumen yang relevan dilakukan sebagai sumber informasi yang mendukung penelitian sesuai dengan pembahasan yang diteliti. Dan selanjutnya ada kerangka pemikiran. Berdasarkan pengertian teori di atas yang tadi, dihubungkan dengan judul penelitian ini tentang tinjauan hukum Islam tentang warisan anak angkat dalam perspektif hukum adat Jawa dan Sunda, maka dipergunakan teori perbandingan hukum kewarisan anak, perbandingan dan kemanfaatan hukum, khususnya untuk menjamin perbandingan hukum kewarisan anak angkat dan kemanfaatan hukum dalam pembagian warisan yang diperoleh anak angkat dalam waris adat Jawa dan Sunda. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya mengenai isi proposal skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.